せ勇気のハリケーン握ってそうになる気持ちを今笑顔に変えた新しい日々をかけてゆくさSebelumnya terima kasih udah meluangkan waktu untuk hari ini. Kami kesini, kami sebelumnya perkenalkan diri Bu, kami dari Universitas Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sebelumnya perkenalkan nama saya Latifah Dendi Purba Bu. Rekan saya yang ini Nada Fatia dan yang satu lagi itu Niken Setianindom Bu. Nah di sini kami mendapatkan tugas Bu mewawancarai salah satu guru BK yang ada di sekolah di Batu Sangkar Bu. Terus bertetapan kami alhamdulillah mendapatkan izin juga Bu di SMA 1 Batu Sangkar, dan di sini juga izin menanyakan perihal instrumentasi Bu yang sering dipakai pada pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah ini Bu. Sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri Bu, dengan Ibu siapa? Oke, nama Ibu Roela Angelina ya, tapi panggil aja Ella. Iya. Ibu guru BK yang siswa asuhnya kelas 10 dan kelas 11. Ya, semuanya ada 6 kelas yang Ibu pegang. Siswa binaan Ibu ada 6 kelas. Terdiri dari kelas 10 dan kelas 11. Terus sebelumnya Ibu sudah berapa lama bekerja di sini Bu? Kalau di sini baru jalan 2 tahun, tapi sebelumnya udah 4 tahun di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi sebelumnya Bu. Ya, terus masuk pertanyaan untuk berkaitan dengan instrumentasi ini ya Bu ya. Dalam 4 tahun ini tuh biasanya masalah apa yang biasa terjadi di anak-anak di sini Bu? Biasanya kan ada nih permasalahan yang dialami siswa-siswi di sekolah ini, terus nanti kan datang ke BK, terus ada yang melapor. Biasanya itu kebanyakan masalah apa Ibu? Oke, kalau kelas 10 itu kan kebanyakan mereka itu kan dari berbagai sekolah ya. Iya. Dengan lingkungan baru, dengan teman yang baru, dengan kondisi sekolah yang baru, tentu mereka membutuhkan yang namanya pembiasaan. Ya, pembiasaan, orientasi lingkungan seperti itu. Jadi kadang masih ada anak siswa-siswa itu yang belum bisa memahami itu gitu. Jadi kebanyakan dari mereka memang ya melapor masalah perkelahian, ada beberapa masalah tuh perkelahian, masalah dengan teman kelas, masalah dengan sesama mereka, banyak ya, yang pokoknya pada intinya terkait dengan beradaptasi lah dia di lingkungan yang baru. Itu masih susah kalau kelas 10 ya. Terus kalau untuk sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan kegiatan yang melibatkan alat instrumentasi Bu? Kalau misalnya udah pernah, contohnya seperti apa gitu? Oke, biasanya kami kalau di awal semester itu awal tahun ajaran baru kami memberikan instrumen ataupun angket. Itu kalau yang biasanya kita pakai itu ada instrumen aum masih kita pakai, aum sosiometri, aum umum ya, aum umum, sosiometri. Kemudian kalau untuk mata pelajarannya kita pakai FKPMP masih ada ya. Terus kita juga menggunakan angket apa namanya kemarin ya, Untuk kelas berapa itu? Kalau yang angket itu? kelas 10, 11, 12 kita pakai itu ya. Ya, aum. Jadi di awal tahun ajaran baru kita kasih aum, kita kasih angket, kita kasih instrumen non-tes. Jadi dari situlah nanti kita buat program. Biasanya seperti itu. Kemudian kita juga pakai aplikasi Aku Pintar. Nah, di situ kita bisa melihat gaya belajar siswa, kita bisa lihat tes kemampuannya, tes penjurusan,
peminatan dia belajar, ada 4 tes yang ada di situ. Jadi kita juga pakai itu. Aku pintar ya. Aku Pintar, aplikasi Aku Pintar. Izin semuanya Bu, kita kembali lagi ke belakang. Iya. Kan kemarin tadi kan Ibu bilang kan ada kasus di sekolah kan Bu. Kemudian bagaimana Ibu cara menyelesaikan kasus itu dengan menggunakan alat instrumentasi ini Bu? Oke, jadi kalau kasus, contoh aja kasus perkelahian Iya. gitu ya. Jadi kalau kasus perkelahian itu kan sifatnya nggak bisa kita lihat dari tes ya. Iya. Maksudnya di awal kan kita nggak bisa lihat anak itu bakalan besok berkelahi atau enggak, kan Iya. nggak bisa kita lihat. Jadi sifatnya itu tuh responsif. Jadi ketika ada kejadian itu kita memberikan layanan. Nah, jadi yang pertama nanti kita konfirmasi dulu apa kira-kira yang menjadi yang memicu adanya itu gitu kan. Nanti selain kita sama peserta didik, kita juga konsultasi nih sama wali kelas yang memegang kelas itu gitu. Nah, setelah nanti kita konfirmasi nih dari pihak 1 pihak 2, setelah itu kita adakan mediasi kedua di mediasi dengan wali kelas dan BK. Terus kalau untuk ibu tadi kan ada nih menggunakan alat instrumentasi kan ibu. Terus di sini ibu pernah nggak sih mengalami kendala dengan penggunaan alat instrumentasi ibu? Kendalanya kalau yang terakhir kemarin itu kan kita kan pakai instrumentasinya udah pakai yang apa ya, kita nggak pakai kertas lagi, maksudnya kita nggak selebaran kertas, nggak, kita pakai Google Form, kita pakai Google Sites. Berarti Terus, mainnya di aplikasi. iya, ya? kita pakai media lagi. Media. Ya, karena kalau pakai kertas ya yang pertama itu sulit ngumpulin kan, Iya. apalagi sebanyak itu siswa, kadang ada yang lupa, ada yang ini, ada yang ini sebagainya. Jadi kita pakai Google Form atau Google Site dan aplikasi lainnya. Jadi kita udah nggak pakai kertas. Enggak. Kalau misalnya untuk pengisian tentang instrumentasi tadi itu bu, biasanya dalam satu semester itu berapa sering ibu menggunakannya? Kalau kita kan buatnya itu per tahun. Jadi instrumennya itu kita sebarkan per tahun. Biasanya itu di awal tahun ajaran. Kalau ibu punya nggak bu perencanaan yang lebih mendalam tentang kegiatan pendukung khususnya aplikasi instrumentasi ini bu? Kalau sementara ini kita pakainya yang seperti yang tadi kan, untuk palingan kita kembangkan aja lagi yang udah yang kita menggunakan media tadi gitu. Iya. Dan kita juga ada aplikasi link, jadi ketika anak-anak itu mau curhat, biasanya kan kalau masuk ruang BK itu kan udah apa namanya, malu atau apa sama temannya gitu kan. Jadi kita pakai link, kita sediain link di situ. Jadi ketika anak ada mau curhat atau mau apa, anak-anak tinggal scan barcode. Nanti kita pelayanannya lewat media lagi. Tapi kalau seandainya tidak bisa lewat media, tentu kita panggil ke BK. Dan kelebihannya kita pakai media itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja, selama itu tidak mengganggu jam di rumah. Ya, Lebih mudah ya bu? ya lebih mudah gitu. Kita juga pakai media Instagram UniBK ya. Jadi di situ kita berikan persepsi kepada anak kalau misalnya BK itu nggak mencekam itu gitu. Kita lebih ke luas gitu. Jadi kegiatan anak lebih mudah apa namanya? Tidak takut ya? Iya, tidak takut. Nah, jadi di situ kita bisa kadang-kadang kita adain program di aplikasi Instagram itu kayak kuis atau semacam apa. Jadi anak juga bisa curhat lewat DM Instagram. Terus tadi kan ibu pakai yang Google Form kayak Iya. gitu kan bu. Terus gimana cara ibu mengelola aplikasi implementasi tersebut? Kalau Google Form itu kan sifatnya kita kasih link ke anak mengisi, nanti kita tinggal terima data langsung kan, jadi kita edit terus kita olah. Itu langsung Nggak ribet. diproses Bu. Apa ya? Yang disampaikan anak itu dari Google Form itu langsung diproses atau memiliki jangka waktunya gitu Bu? Kalau untuk pengisiannya ya kita pakai jangka waktu. Oh, Ya, kalau pengisiannya. Terus kalau untuk ibu sendiri kan
BK ini kan identik dengan kerahasiaan ya Bu ya. Terus untuk Ibu sendiri gimana sih cara Ibu untuk menjaga kerahasiaan dari hasil instrumentasi yang udah diisi sama siswa-siswa sendiri? Jadi kan kalau instrumen yang kita kasih ke anak itu kan nanti datangnya di akun kita masing-masing guru BK. Jadi kayak saya ada akun nih, tentu saya kasih link itu ke anak asuh saya aja gitu. Ya ke anak asuh saja. Nanti Bu Yeri gitu juga, ya kasih linknya ke anak asuh Bu Yeri. Nah nanti data yang diisi anak itu bakalan datangnya ke akun kita gitu, nggak ke akun guru yang lain gitu. Oh berarti itu Jadi lebih terjaga lah kerahasiaannya daripada yang kertas-kertas ya, lembar. betul. Berarti itu emang ada dari masing-masing guru BK tuh ada anak asuhnya ya, Ada gitu. anak asuhnya. Kemudian apa harapan Ibu terkait pelaksanaan kegiatan pendukung ini Bu pada alat instrumen haji tersebut Bu? Harapan Ibu terkait penggunaan alat instrumen haji tersebut Bu? Sebenarnya alat instrumentasi itu kan udah, kalau menurut Ibu tuh udah mencakup segala aspek ya. Nah, udah mencakup segala aspek dengan beberapa jenisnya tadi. Harapannya ya semoga guru BK semuanya benar-benar melaksanakan kegiatan pendukung, karena itu kan memang inti dari program yang akan kita buat. Nah, benar-benar melakukan itu gitu, supaya jadi ketika kita buat program tuh nggak mencakup-cakup aja atau copy paste dari internet atau copy paste dari teman, karena itu kan instrumen itu kan nantinya hasilnya sesuai kebutuhan peserta didik kita masing-masing gitu. Jadi bisa saja peserta didik saya itu beda loh dengan peserta didik nada, misal gitu kan. Jadi enggak langsung comot kita kan sama-sama kelas 10 atau kita sama-sama kelas 11 gitu, kita comot aja lah. Yang itu tuh jangan ada lagi, karena ketika kita benar-benar melakukan kegiatan pendukung, tentu kita punya program masing-masing yang benar real dengan kondisi siswa yang masuk di sana. Ya Ibu, mungkin kami juga di sini dapat ilmu baru Bu dari semua penyampaian Ibu tadi ya Bu ya tentang instrumentasi. Mungkin terima kasih banyak Bu udah menyempatkan waktu, memberikan kami kesempatan untuk menanyakan perihal instrumentasi ini di SMA 1 Batu Sangkar, dan Ibu juga banyak juga memberikan harapan, dan juga kami lebih berpikir juga Bu untuk kedepannya menjadi mana tahu kami juga jadi guru BK ya Bu ya, dan punya pengalaman baru dari penyampaian Ibu tadi. Terima kasih banyak Ibu. Ya intinya nanti ketika teman-teman jadi guru BK ya berlakulah sesuai zaman, mengikuti perkembangan gitu. Jadi anak-anak tuh bisa luas karena zaman semakin canggih ya sekarang ya. ikuti perkembangan zaman. Kita guru BK nggak boleh pulang. Ya harus terus mengasah hal-hal baru gitu, supaya anak-anak juga tertarik dengan kita. Mungkin sekian juga Bu dari pertanyaan-pertanyaan kami tadi Bu. Terima kasih banyak juga atas jawaban Ibu. Sebelumnya kami izin nutup juga Bu. Ya sekian, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.